Gua ambil 1000 foto pakai Vivo X300. Banyak dari kalian yang pengen gue cobain Vivo X300 terutama untuk series 1000 foto ini, dan memang itu HP bisa perform. Gue udah nggak pegang HP-nya sekarang karena itu kebetulan barang pinjaman dari Studio Ponsel yang gue pengen say thank you sebentar karena mereka yang udah bikin ini jadi possible. Kalau kalian lagi butuh beli apa-apa kayak mungkin HP Vivo lah, Samsung, Oppo, iPhone, MacBook kayak gitu, pastiin kalian cek dulu di Studio Ponsel. Gue beli MacBook gue juga dari mereka. Nggak pernah ada masalah, sangat terpercaya, barang dijamin ori. Jadi gue rekomen banget Studio Ponsel. Gue bakal kasih linknya di bawah. Seperti biasa, gue pikir kalau gue cuma pakai HP Vivo-nya ini jalan-jalan di sekitar Jakarta, kayaknya kurang seru gitu. Jadi gue coba bawa jalan-jalan aja. Oke, selamat datang semuanya di Malaysia, tanah air kedua saya. Ini kita dah bermalam lah. Bermalam satu hari kat sini. Pagi tadi ada lari sikit lah. Muka bantal. Ngantuk gila. Iya, ada setan, we. Ada satu orang, we. Abi mana? Udah kelar sesi lari gua. Nanti gua kasih screenshot Strava-nya di sini. Semalam sampai ini pukul 12 tuh lah. Langsung pergi makan di airport. Lepas tu balik ini ke Airbnb. Airbnb cantik gila lah. Cozy. Oh. Kamar mandi busuk sikit lah. Tapi tak apa. Tapi semalam tak ada buat apa-apa lah. Pergi Apple Store je nak tukar bateri. Lepas tu makan lagi dekat mall. Malam balik. Sekarang ni lah kita nak adventure sikit lah. Keluar, tengok kota, ambil gambar guna ni telefon genggam lah, Vivo X300. Lensa macam cantik lah guna Zeiss. Nah, you semua ikut saya lah. Kita ambil gambar, kita ambil video, kita cafe hopping, confirm syok lah. Oke, coba kita bahas desainnya sebentar ya. Ini yang versi non-pro, jadi memang agak sedikit mungil dibanding yang versi pro ya. Dan jujur gue suka sih. Belakangnya itu enak banget dipegang. Dia bahannya matte dengan ini warna, gue lupa nama warnanya apa, tapi dia kayak agak sedikit mutiara-mutiara gitu. Kalau kita lihat dari sisi-sisi pinggir gitu ya, mungkin dari kamera sih nggak terlalu kelihatan. Nah ini kalau mau dibandingin sama Oppo Find X9 yang versi non-pro juga, bisa dilihat kalau yang Oppo itu lebih besar sedikit ya dibanding yang Vivo. Yang Vivo ini tuh kayak lebih mirip banget sama iPhone 17 Pro. Size-nya kurang lebih sama. Dan jujur, gua suka banget sama size-nya Vivo ini. Jadi untuk orang-orang yang suka HP nggak terlalu besar banget tapi tetap powerful, ini adalah salah satunya yang versi Android. Nah, itu ada yang namanya Loyat ya. Itu tempat favorit gua dulu pas gua masih sekolah di sini. Karena isinya itu semuanya elektronik. Gua dulu suka datang-datang ke sana dan kayak coba-cobain keyboardnya mereka gitu loh. Itu pertama kali kayak gua
cobain mechanical keyboard dari Razer yang clicky, bunyi-bunyi. Tapi biasa juga gue suka kesini kalau mau cari-cari barang-barang kamera gitu. Jadi ini tuh mall yang isinya semuanya gadget, elektronik, mau cari apapun ada di sini. Sumpah ini surga banget. Ini ada Vivo. Tiap toko itu gadget. Ini masih yang bermerek-merek. Di atas tuh nanti ada yang lebih toko-toko personal gitu, mungkin barang-barang second. Di sini kita sebenarnya nggak ngapa-ngapain, kita cuman mau ngadem karena tadi jalan-jalan panas banget. Di sini adem, lumayan ada AC. Selama gue pakai ini di Malaysia, ini HP-nya sangat-sangat responsif, aplikasi kamera bawaannya juga enak, pencet fotonya itu kenceng, snappy dan nggak nge-lag, hasil bawaan JPEG-nya juga udah bagus banget, warnanya natural, kontrasnya pop tapi nggak lebay, skin tone-nya enak, sharpness-nya juga tajam di semua lensanya. AI enhancing-nya itu sebenarnya oke ya, terutama kalau kita mau foto benda-benda yang jauh, terutama benda mati lah, kayak misalkan gedung, detail-detailnya itu bisa dibawa lagi sama AI-nya itu loh. Tapi terkadang udah mulai kacau aja kalau misalkan ada orang. Apalagi kalau kita zoom banget ke orangnya, itu jadi kelihatan AI banget. Oke lah, rata-rata HP-HP juga kayak gitu. Gua ada coba Huawei kayak gitu juga. Oppo juga sebenarnya kayak gitu. Dan balik lagi sebenarnya nggak ada orang yang bakal ngezoom foto kita banget sampai sedetail itu kan. Tapi ya kalau kita suka pixel peeping gitu, kita suka cek foto-foto kita sendiri, mungkin aja kalian bisa kecewa kalau misalkan foto orang yang jarak jauh gitu. Kamera utamanya itu udah paling mantep menurut gua. Kalau kalian pengen dapetin yang terbaik aja ya udah pakai kamera utama aja. Paling nggak AI, paling natural, paling tajam juga. Dan jujur itu juga yang paling gue sering pakai selama trip ini. Foto-foto RAW-nya ini semuanya diwarnain pakai Ocha XT Preset Pack yang gue udah update untuk HP Vivo juga. Jadi untuk kalian-kalian yang udah pernah beli presetnya, tinggal cek Google Drive-nya aja, pasti udah di-update juga. Ini preset gue develop abis gue jalan-jalan dari Jepang ya, untuk dapetin warna Jepang-Jepangannya itu. Series 1000 foto ini nggak pernah ada yang sponsor ya, jadi gue keluarin uangnya semua sendiri. Bahkan HP Oppo kemarin juga gue beli sendiri untuk cobain. Jadi salah satu cara untuk support gue, kalian bisa beli preset yang gue udah bikin. Dan ini udah cocok untuk berbagai macam HP. Dan gue juga bakal update terus untuk HP-HP yang bakal datang. Kemarin Oppo udah update, sekarang yang Vivo juga udah update. Thank you, dan jangan lupa tag gue kalau misalkan kalian pakai presetnya. Bete panas gila lah, gerah sangat. Tiap kali ke Malaysia sebenarnya nggak terlalu ngapa-ngapain ya. Ini cuman lebih kayak nostalgia aja karena dulu gue sekolah di sana kan, dan gue juga ketemu istri gue Diana di Malaysia. Jadi nggak pernah terlalu ada planning yang gimana-gimana banget. Jujur kesini kita cuma pengen ganti baterainya iPhone dia aja yang udah lumayan busuk waktu itu. Itu di hari pertama udah kelar dan sekarang baterainya udah oke. Di hari ketiga ini kita awal-awal ya cuman ngopi aja pas siang-siang ya. Thank you. Halo. Kopinya enak banget. Ini salah satu kopi terbaik yang pernah gua rasain. Mantap. Habis itu kita udah ada janji untuk ketemuan sama temennya Diana yang orang lokal Malaysia. Dan ya kita nggak terlalu ngapa-ngapain, cuma makan doang. Habis itu ada ke rumah dia, dan itu rumah terbesar yang pernah gue lihat seumur hidup. Ini pintu terbesar yang pernah gue lihat. Wah. Crazy. Itu udah kayak rumah di nggak tahu di Korean drama gitu-gitu loh, kayak di rumah Parasite. Ada burung, we. Gila, ada sauna. Kirain ini gede tapi ternyata rumah tetangga kayak gitu, dan itu sampai sana. Sampai sana.
Ini ada tengah-tengah garden kayaknya mereka. Ini kasih gua kesempatan untuk foto-foto juga di dalam rumahnya yang gua udah izin juga. Jadi ya inilah beberapa hasilnya. Satu hal yang menurut gue agak sedikit kurang enak ya, terutama di aplikasi kameranya ini. Kalau kita mau foto RAW, kita harus pindah ke mode Pro di bagian More sini, terus pilih mode Pro. Sebenarnya sih nggak masalah, tapi gue lebih suka kayak yang di iPhone aja, di mana settingan RAW-nya itu langsung include di tempat fotonya gitu. Kita nggak perlu scroll-scroll lagi ganti ke More, ganti ke mode Pro, baru bisa foto RAW. Tinggal gonta-ganti di atas sini aja, menurut gue sih lebih efisien lah. Atau mungkin kayak yang di Oppo juga lebih enak menurut gue, tinggal kita swipe ke kiri aja, langsung masuk ke mode Pro. Dan satu hal lagi, kalau kita di mode Pro, dia fotonya agak sedikit kayak nge-lag gitu animasinya ya, ini contohnya. Tuh, jadi setelah gue pencet shutter, dia nggak langsung kayak jepret gitu loh. Kalau yang di iPhone itu hampir instan, dan yang di Oppo juga hampir instan. Sebenarnya fotonya itu nggak nge-lag, jadi kalau kita pencet, terus kita gerak, kita udah dapet fotonya yang pas kita pencet tadi, tuh. Sama sekali nggak blur, padahal tadi gue gerakin. Jadi sebenarnya cuman animasi shutternya aja, dia pelan, nggak tahu kenapa. Bikin pas pengalaman fotonya itu agak sedikit kurang gitu loh, kayak kurang greget. Hasil foto-fotonya udah jelas, mantep ya, gue sih nggak ada masalah sejauh ini. Gimana hasil videonya? Dari tadi kalian nontonnya itu hasil langsung dari HP-nya sendiri. Gue rekamnya itu di 4K 24 fps ya, untuk samain sama kamera gue ini. Buat gue sih hasilnya udah oke banget, nggak ada masalah. Kita pas rekaman itu bisa gonta-ganti kamera ya, depan sama belakang. Tapi gue rasa itu agak sedikit kayak kurang satisfying aja, kurang seamless aja gitu, karena ada nge-lag-nya sedikit. Coba dia bisa seamless aja, gue rasa bakal mantep banget sih. Tapi sejauh itu sih gue nggak terlalu komplain sama videonya. Gue rasa kalau kalian pakai untuk rekam-rekaman santai-santai aja, mungkin rekaman anak, rekaman keluarga, rekaman harian gitu, gue rasa kalian bakal puas sama videonya. Ya paling kayak ada beberapa hal kecil yang menurut gue jujur mungkin iPhone masih lebih bagus ya, kayak dia zoom in zoom outnya itu masih belum terlalu smooth aja. Tapi sisanya sih jujur kualitasnya udah mantep banget, dan gue yakin orang-orang bakal puas. Gue juga ada cobain rekam-rekam di footage log, dan inilah hasilnya. Oke, sekarang lagi rekaman log ya. Ada Vivo di atas dan kamera biasa gue di bawah sini untuk biar kita bisa lihat perbedaannya aja. Yang Vivo itu rekamannya semua manual, shutter speednya itu di 1/50, white balance-nya 5300 kalau nggak salah sekarang. ISO-nya itu di 320, dan kita memang lagi di control studio gitulah yang ada lampu di sini. Sekarang gue lagi pakainya lensa ultra wide, kalau nggak yang nggak bakal muat. Yang lensa utama nggak tahu kenapa agak sedikit ngezoom gitu ya. Coba kita ganti bentar ke kamera utama. Tuh, agak sedikit ngezoom, kayaknya sih sekarang cuman kepala gua doang yang dapet ya. Gue juga nggak tahu gua sekarang di tengah atau enggak. Jadi sih lebih better gua balikin lagi ke ultra wide-nya aja. Tapi ya kayak ginilah hasilnya ya. Menurut gua footage-nya itu lumayan enak untuk kita color grade. Gampang juga untuk dapetin hasil yang lumayan, ya gue rasa sih lumayan mirip-mirip lah sama kamera mirrorless gue ya, sama cara biasa gue color grade. Gue juga ada ngobrol sama Fernanda Gunsan yang pakai Vivo juga, dia pakai Vivo X200, dan dia bilang lognya itu gampang banget di color grade. Dia bahkan pakai LUT-nya untuk kamera Sony dia, dan udah bagus gitu hasilnya. Dan fun fact, kalau kalian ada nonton video gue soal barang-barang 3D print itu, kamera di atasnya itu gue pakai HP Vivo ini, dan hasilnya itu cakep banget menurut gue. Jadi ya, gue bisa kasih jempol untuk fitur kamera lognya. Gue rasa orang-orang bisa pakai, profesional, hobis gitu-gitu. Dan ya, mantap sekali.
Tapi itulah trip gua ke Malaysia ya bersama Vivo X300. Gue paling seneng bikin video-video kayak gini, jadi semoga kalian suka juga ya. Sebuah HP kecil yang punya kamera mantep banget, performance-nya juga luar biasa. Selama gue pakai nggak pernah ada masalah. Baterainya juga tahan lama. Kalau kalian pengen nonton full review HP-nya ya ini bukan videonya karena ini cuma tes kamera doang. Tapi gue bakal link video-video review yang gue suka di bawah. Buat gue sih ini HP yang sesuai sama hype-nya ya. Karena gue belum pernah terlalu cobain banget HP Vivo. Yang X200 kemarin ini juga belum pernah cobain. Tapi udah selalu denger betapa bagusnya kameranya itu loh. Dan ya ini sama sekali nggak mengecewakan. Jadi ya itulah vlog gue ke Malaysia, direkam dan difoto pakai Vivo X300. Semoga kalian suka dengan videonya. Kalau kalian suka, jangan lupa kasih like dan juga subscribe. Thank you. Bye-bye. Gila di KL luar biasa panas. Lihat itu matahari kayak gitu. Cerah banget. Aduh. Kayak Jakarta juga sebenarnya panas kayak gini, tapi jarang gue lihat secerah ini loh. Karena ya Jakarta banyak polusi. Ini jembatan jalan ke sekolah dulu, ke uni. Ini sambungan dari uni ke mall. Dan ini jalanannya. Biasa di bawah ada singa. Krr, krr. Orang bukan begitu. Krr. Mana ada mau dia denger. Krr, krr. Bukan gitu, Be. Itu burung. Meow. Tuh, itu kampus gua. Itu dulu tempat gua pacaran di lapangan. Malam-malam duduk pacaran sama ini. Ya nggak? Bener nggak? Fun fact, foto priwet gua di sana. Di daun-daun itu. Karena itu tempat kita ketemu. Wah, ini best ya. Makanan terbaik pas kita kuliah. Best gila. Sedap kali ini, tapi tiap kali makan kan ini ya. Selalu gua boker, selalu mencret gua. Oh itu, gua pernah naik tuh. Muter sampai 360 derajat.